Putri Katarina Amalia Beatrice Carmen Victoria adalah anak tertua dari Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima dari Belanda. Amalia menjadi pewaris tahta ketika sang ayah naik tahta pada 30 April 2013. Sejak itu, ia menerima gelar Putri Oranye. Putri Amalia sendiri lahir pada 7 Desember 2003. Kelahirannya disambut meriah penuh sukacita dengan ritual 101 tembakan meriam yang menggelegar di 4 penjuru. Masing-masing di Den Helder, Den Haag, Curaçao, dan Oranjestad di Aruba. Dirangkum dari berbagai sumber, masa kecil Putri Amalia banyak dihabiskan di Villa Eikenhorst, sebuah rumah pedesaan yang terletak di sebuah perkebunan bernama De Horsten di Wassenaar yang digambarkan sangat indah dan hangat dengan ladang hijau yang membentang sepanjang mata memandang. Putri Amalia memulai pendidikan dasarnya pada usia 4 tahun. Tepatnya pada tahun 2007. Oleh kedua orang tuanya, Putri Amalia disekolahkan di Bloemkamp Primary School, sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah di Wassenaar. Setelah lulus dari sekolah dasar, Putri Amalia melanjutkan pendidikan menengah di Christelijk Gymnasium Zorglit di Den Haag. Kabarnya bibinya yang bernama Putri Laurentien dahulu juga menempuh pendidikan menengah di sana. Sama seperti sang bibi, Putri Amalia juga menamatkan pendidikan menengahnya dengan sangat baik. Maka, tak berlebihan kiranya jika selain putri kerajaan yang cantik, Amalia juga dikenal sebagai sosok gadis yang cerdas. Putri Amalia sempat mencuri perhatian manakala dirinya memutuskan untuk hidup seperti kebanyakan rakyat biasa. Selama masa jeda sebelum melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, dia sempat bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe di pinggir pantai. Selain itu, dia juga mengambil program magang di yayasan kerajaan dan menjadi sukarelawan di beberapa organisasi sosial lainnya di negerinya sana. Karena latar belakangnya yang satu ini, sang putri juga dikenal sebagai sosok bangsawan muda yang rendah hati. Tapi sial bagi dirinya. Pasalnya, belakangan ini popularitas sang ayah sebagai pemimpin monarki negeri kincir angin itu tengah mengalami penurunan signifikan. Selama lebih dari 10 tahun menjabat, kepercayaan rakyat kepada pemimpin monarki di negeri tersebut kini merosot menjadi 46%. Sementara kepercayaan publik terhadap kerajaan secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi pada kisaran 55%. Gara-gara isu penurunan popularitas tersebut, Putri Amalia sempat mengambil keputusan tak biasa. Pada tahun 2020 lalu, ketika akan menginjak usia 18 tahun, dia mengumumkan bahwa dirinya menolak untuk mendapatkan gaji ataupun tunjangan tahunan yang merupakan hak finansial untuk keluarga kerajaan Belanda. Padahal, bila dikonversikan ke dalam rupiah, gaji serta tunjangan tahunan untuknya sebagai calon pemimpin monarki Belanda mencapai puluhan miliar. Tepatnya, 1,6 juta euro atau 27,5 miliar rupiah per tahun. Rinciannya, sekitar 296.000 euro atau 4,6 miliar rupiah dihitung sebagai pendapatan, sedangkan 1,3 juta euro atau 22,4 miliar rupiah sisanya ditujukan untuk biaya personel dan material. Saya merasa tunjangan itu membuat saya tidak nyaman selama saya hanya memberikan sedikit jasa, sementara siswa lain sangat sulit mendapatkannya, tulis Putri Amalia dalam suratnya kepada Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Amalia mengumumkan bahwa dia tidak akan menerima bagian pendapatan. Dia juga mengatakan akan mengembalikan tunjangan pengeluaran selama dirinya tidak akan mengeluarkan biaya tinggi dalam perannya sebagai Putri Oranye, gelar untuknya sebagai Putri Mahkota Kerajaan. Keputusan tersebut menjadikan dirinya sebagai anggota keluarga kerajaan Belanda pertama yang menolak gaji maupun tunjangan pendapatan tahunan. Namun, apa yang ia lakukan itu belum sepenuhnya mengembalikan popularitas keluarga kerajaan maupun monarki Belanda secara signifikan. Hingga tahun 2021, hanya 55% rakyat Belanda yang mendukung monarki di sana, dengan catatan bahwa dukungan tersebut didominasi oleh generasi tua.
Sementara, berdasarkan data statistik mengenai anggota paling populer dari keluarga kerajaan Belanda pada tahun 2022 pun tak cukup memuaskan. Penduduk Belanda hanya memberi Raja Willem-Alexander skor rata-rata 6,7 dari 10. Adapun Ratu Maxima tampak lebih populer dengan capaian skor rata-rata 7,6 dari 10. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, tingkat kepercayaan publik terhadap keluarga kerajaan hanya mencapai 40%, meski angka itu jauh di atas tingkat kepercayaan publik terhadap media yang hanya 23%, dan politik nasional yang cuma 17%. Belakangan, bukan cuma tingkat popularitas serta tingkat kepercayaan publik saja yang menjadi isu serius di Belanda. Pasalnya, sang pewaris tahta juga tengah dirundung ancaman penculikan. Dikabarkan sejumlah media internasional bahwa putri mahkota Belanda Katharina Amalia berada di bawah pengamanan ketat karena ancaman bahwa dia dapat menjadi sasaran gangster. Gara-gara ancaman tersebut, pihak istana sampai memulangkan Putri Amalia dari Amsterdam ke Den Haag. Di Amsterdam, Putri Amalia mengambil studi di bidang politik, hukum, psikologi, dan ekonomi di Universitas Amsterdam. Kini, atau setidaknya hingga video ini dibuat, Putri Amalia berada di bawah pengamanan ketat karena kekhawatiran bahwa geng kriminal akan menargetkannya sebagai korban penculikan atau penyerangan. Ratu Maxima pun sempat mengungkapkan bahwa putri sulungnya itu hampir tidak bisa meninggalkan rumah akibat ancaman tersebut. Konsekuensinya sangat sulit baginya. Tidak ada kehidupan siswa untuknya seperti yang dimiliki orang lain, kata Ratu Maxima yang digambarkan menunjukkan keterus-terangan emosional yang luar biasa. Orang penting lain di Belanda yang juga menjadi target penculikan adalah Perdana Menteri Mark Rutte. Saya sangat menyesal untuknya dan saya jelas sangat prihatin tentang itu, kata sang Perdana Menteri, tanpa membocorkan rincian tentang ancaman atau langkah-langkah keamanan. Itu membuat marah orang yang ingin diberitahu, terang Mark Rutte. Dia menambahkan bahwa otoritas Belanda melakukan segalanya untuk memastikan sang putri aman. Sejurus kemudian, Menteri Kehakiman dan Keamanan, Dylan Yesilgoes, mengonfirmasi di Twitter bahwa langkah-langkah telah diambil berkaitan dengan keselamatan putri mahkota. Dylan Yesilgoes mengatakan bahwa petugas keamanan akan bekerja keras siang dan malam untuk menjamin keselamatan Putri Amalia. Mengerikan bahwa ini perlu, pertama-tama untuk putri mahkota sendiri, kata Menteri Kehakiman dan Keamanan. Pewaris tahta monarki Belanda ini mulai kuliah di Universitas Amsterdam pada September 2022 lalu. Tapi kini, ia tidak bisa tinggal di Amsterdam dan harus dipulangkan ke Istana Kerajaan Huis ten Bosch di Den Haag. Tak beberapa lama sebelum isu soal penculikan, Putri Amalia juga sempat ditarik-tarik ke dalam isu yang cukup kontroversial, yakni soal pernikahan sesama jenis. Di negara yang pertama kali melegalkan pernikahan sesama jenis, putri mahkota Belanda juga memiliki hak yang sama. Maksudnya, ia boleh menikah dengan seorang wanita tanpa harus menyerahkan haknya atas tahta. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Pemerintah percaya bahwa ahli waris juga bisa menikah dengan sesama jenis, tulis Mark Rutte, dalam sepucuk surat kepada parlemen. Oleh karena itu, lanjut Mark Rutte, kabinet juga tidak melihat bahwa pewaris tahta atau raja harus turun tahta jika penguasa monarki ingin menikah dengan pasangan yang berjenis kelamin sama. Terkait isu tersebut, Putri Amalia belum berkomentar sedikit pun. Sementara publik juga hanya sedikit tahu tentang kehidupan pribadi dari sang putri mahkota Belanda yang pada Desember 2023 ini genap berusia 20 tahun.